Selamat siang pemirsa Breaking News Edu TV kembali menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya Cinta Aisyah Anwar yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Baik pemirsa, berita pertama pada siang hari ini kita akan memantau arus balik Lebaran Idul Fitri tahun 2025. Korlantas Polri memprediksi puncak arus balik 2025 diprediksi terjadi pada 5, 6, dan 7 April 2025. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryanugroho mengatakan untuk memastikan kelancaran perjalanan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis termasuk pengaturan jalur dan penerapan sistem kontraflow serta one way. Menurut Agus, arus balik tahun ini sedang berjalan lancar meskipun ada perbedaan psikologis antara arus mudik dan arus balik. One way lokal di tol Kalikangkung Semarang hingga Pejagan Brebes diberlakukan malam tadi yaitu tanggal 6 April 2025 dan akan berakhir pada 8 April 2025. Hal itu karena arus balik mulai meningkat untuk arah Jakarta atau arah barat. Volume kendaraan tertinggi terjadi pada H+3 pukul 10.00 sampai dengan 10.59 WIB dengan 4.371 unit kendaraan. Total arus balik menuju Jakarta hingga H+4 Lebaran sebanyak 365.946 kendaraan. Jika terjadi kemacetan, pihaknya akan menyiapkan alternatif lain, yaitu dengan mengurangi melalui tol Cisumdawu, bahkan apabila diperlukan, tarif tol melalui jalur tersebut akan digratiskan. Korlantas Polri juga terus memantau perkembangan arus lalu lintas melalui evaluasi secara berkala dan mengatur langkah-langkah lebih lanjut untuk menghindari kemacetan yang dapat mengganggu kenyamanan pemudik selama arus balik Lebaran. Laporan arus balik kali ini akan dibawakan oleh rekan kami Akdan Zainalia. Siang Akdan, di manakah terjadinya kemacetan arus balik pada siang hari ini? Selamat siang bagi Cinta dan para pemirsa di studio. Siang ini saya melapor dari gerbang tol Kalikangkung pada ruas tol Batang, Semarang. Terpantau pada siang hari ini gerbang tol Kalikangkung ramai, khususnya pada arus balik. Baik Akdan, kapankah puncak arus balik akan terjadi pada tahun ini? Puncak arus pada tahun ini sudah dimulai pada tanggal 5 April kemarin dan terprediksi akan selesai pada 8 April. Di sini sudah terlihat banyaknya kendaraan roda 4 di gerbang tol Kalikangkung menuju arah Jakarta. Dengan mulainya puncak arus balik, apakah ada upaya untuk mengatasi kemacetan kendaraan di tempat Anda melapor? Untuk mengatasi kemacetan pada arus puncak balik tahun ini, diadakan sistem one way dan dari gerbang tol Kalikangkung sampai ke Cikampek Utama yang dimulai pada tanggal 6 April dan berakhir pada tanggal April tahun 2025. Sistem one way ini dapat berpengaruh agar meningkatkan volume kendaraan di ruas tol ini. Dari Kota Semarang, Akdan Zainalia melaporkan. Baik, terima kasih Akdan atas informasinya. Baik pemirsa, untuk selanjutnya kita beralih ke berita berikutnya, yaitu tentang kepadatan pengunjung di Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Jumlah pengunjung tempat wisata Taman Safari Indonesia di kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengalami peningkatan hingga 20% secara keseluruhan. Hari pertama Lebaran ada 12.000 wisatawan, paling tinggi hari kedua dan hari ketiga Lebaran sejumlah 13 ribuan orang, jadi rata-rata 11.000 sampai 13.000 selama seminggu Lebaran, ujar senior FP Marketing Taman Safari Indonesia Grup Alexander Zulkarnain kepada Detikcom Selasa 8 April 2025. Taman Safari Bogor menyediakan beberapa wahana untuk para pengunjungnya, seperti Safari Journey dengan sensasi berkeliling dan berinteraksi dengan satwa-satwa unik dunia. Kemudian, wahana lainnya yaitu Istana Panda yang berada di Gunung Pangrango. Pengunjung juga bisa menikmati staycation di beberapa hotel dan Caravan Safari Lodge yang disediakan di Taman Safari Bogor. Namun, khusus untuk Caravan Lodge, Anda harus memesan jauh-jauh hari karena minat untuk penginapan di alam ini cukup tinggi. Laporan kepadatan pengunjung di wisata Taman Safari kali ini akan dibawakan oleh rekan kami, Kayla Auliani. Siang Kayla, bagaimana keadaan tempat wisata Taman Safari Bogor? Selamat siang bagi Cinta Aisyah Anwar di studio dan juga para pemirsa.
Siang ini saya melapor dari Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Terpantau keadaan tempat wisata Taman Safari di kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengalami peningkatan hingga 20% pada libur Lebaran. Kepadatan pengunjung ini bisa diperkirakan rata-ratanya adalah 11.000 sampai 13.000 selama seminggu Lebaran. Dengan adanya kepadatan di Taman Safari, menurut Anda apa penyebab utama kepadatan di Taman Safari pada Idul Fitri? Penyebab utama terjadi dikarenakan banyak pariwisata yang berkunjung karena adanya penambahan loket. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung yang akan datang. Apakah ada pembatasan jumlah pengunjung yang masuk ke Taman Safari pada libur Lebaran? Pada libur Lebaran tahun 2023, Taman Safari mengalami peningkatan jumlah pengunjung hingga 50%. Karena itu, pengelola menerapkan kapasitas kunjungan maksimal 75%. Meskipun informasi mengenai pembatasan jumlah pengunjung 2025 belum diumumkan, kemungkinan besar Taman Safari akan menerapkan hal serupa. Sekian informasi yang disampaikan dari Taman Safari Bogor, Jawa Barat melaporkan. Baik, beralih kepada Cinta Isya Anwar di studio. Baik, terima kasih untuk Kayla yang sudah menyampaikan informasi kali ini. Baik pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita terakhir, yaitu mengenai kegiatan selama Lebaran. Pada saat Lebaran, masyarakat seringkali berpergian seperti pulang kampung untuk menemui sanak saudara. Laporan kegiatan selama Lebaran akan dibawakan oleh rekan kami, Rafif Ramadhani. Siang Rafif, bagaimana suasana di sana pada saat libur Lebaran Idul Fitri? Apa yang dilakukan masyarakat selama Lebaran? Selamat siang, Cinta dan para permisa. Untuk kali ini saya melaporkan di Jakarta Selatan. Terpantau selama Lebaran, masyarakat Jakarta akan menjalani tradisi seperti sholat Idul Fitri, saling berjabat tangan, dan mudik ke kampung halaman. Mereka juga menyajikan hidangan makanan seperti ketupat, opor ayam, dan juga rendang. Bagaimana kondisi jalan di kota Jakarta pada saat libur Lebaran? Pada saat Lebaran, jalan di kota Jakarta umumnya lebih sepi dibandingkan hari-hari biasa. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan penduduk yang melakukan mudik halaman untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Jalan biasa padat menjadi lebih renggang dan aktivitas di pusat kota pun berkurang. Meskipun demikian, beberapa tempat wisata seperti di Taman Marga Satwa Ragunan dan Ancol tetap ramai dikunjungi, terutama oleh warga yang tidak mudik atau wisatawan dari luar kota yang sedang berlibur di Jakarta. Dari kota Jakarta Selatan, melapor kembali ke studio Cinta Aisyah Anwar. Oke, kali ini saya akan mewawancari saudari bernama Taisha. Oke, pertama-tama aku punya pertanyaan nih Kak. Apakah Kakak dan keluarga sempat mudik saat puasa dan Lebaran? Mudik ya, dari lahir kita mudik menggunakan mobil ke Lombok. Oke. Nah, apakah perjalanannya itu membuatkan kesan-kesan yang baik untuk Kakak? Iya, seru banget karena kita jadi benar-benar punya waktu keluarga yang banyak. Terus perjalanan naik mobil ke Lombok kan panjang tuh, jadi kita menikmati waktu keluarga di jalan. Nah, tradisi apa aja yang biasanya Kakak dan keluarga lakuin pas lagi Idul Fitri nih Kak? Kalau misalnya Idul Fitri, biasanya sebelum Idul Fitri tuh aku sama bunda sama satu lagi kakak bikin kue atau bantuin bunda masak, dan bunda juga suka masak dan bersihin rumah sebelum Idul Fitri. Baik, terima kasih untuk Rafif yang sudah menyampaikan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan masyarakat selama Lebaran. Oke pemirsa, telah selesai sudah informasi yang kita sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.